Pengertian teknik sampling. Pengertian teknik sampling merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Sugiono, teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Sedangkan menurut Margono, teknik sampling merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknik sampling. Jenis-jenis ini dibagi menjadi dua kelompok atau dua bagian. Yang pertama yaitu teknik sampling probabilitas, dan yang kedua teknik sampling non-probabilitas. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik sampling probabilitas. Teknik ini dibagi lagi menjadi 4 bagian yang sudah ditampilkan di layar. Jadi yang pertama itu ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate stratified random sampling, dan yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir cluster sampling. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang paling mudah dilakukan. Mengapa dikatakan paling mudah atau paling sederhana? Dikarenakan pengambilannya atau pengambilan anggota populasi itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Terus selanjutnya proportionate stratified random sampling merupakan teknik yang digunakan apabila populasinya tidak homogen atau heterogen. Jadi, semakin heterogen suatu populasi, maka semakin besar pula perbedaan sifat-sifat antara lapisan tersebut. Yang selanjutnya yaitu disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang terakhir yaitu cluster sampling, yaitu teknik yang digunakan apabila ukuran populasinya tidak diketahui dengan pasti, sehingga tidak memungkinkan untuk dibuatkan kerangka samplingnya, dan keberadaannya tersebar secara geografis atau terhimpun dalam cluster-cluster yang berbeda-beda. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang teknik sampel non-probabilitas. Seperti yang sudah tertera di dalam layar, teknik sampel non-probabilitas ada 6 macam. Yang pertama, sampling sistematis. Yang dimaksud dengan sampling sistematis yaitu teknik pengumpulan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan terpenuhi. Dalam teknik ini, jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Misalnya, penelitian tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender. Sampel yang dicari berada dalam lingkup nasional, yaitu Indonesia. Kuota sampling membuat kategori berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, dan sebagainya. Kemudian peneliti menentukan kuota berdasarkan pengetahuan karakteristik tersebut. Kuota akan berapa jumlah laki-laki yang akan diteliti, berapa jumlah perempuan yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu sampling aksidental. Yang dimaksud dengan sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Yang dimaksud kebetulan di sini yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila dipandang orang yang kebetulan bertemu dengan peneliti tersebut sesuai sebagai sumber data yang akan kita jadikan penelitian. Yang keempat yaitu sampling purposif. Yang dimaksud dengan sampling purposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, kita akan melakukan sebuah penelitian tentang kualitas makanan. Maka, sumber datanya adalah orang yang benar-benar ahli dalam makanan tersebut. Yang kelima, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.
Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Yang terakhir, yang keenam, yaitu sampling snowball. Sampling snowball sendiri artinya yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, akan tetapi dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan. Maka peneliti harus mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat dijadikan atau dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitupun seterusnya, sehingga jumlah sampel lama-kelamaan semakin banyak. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dalam teknik sampling. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama yang harus kita ambil yaitu menentukan populasi. Yang kedua, mencari data yang akurat unit populasi. Yang ketiga, memilih sampel yang representatif. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menentukan jumlah sampel yang memadai. Selanjutnya yaitu pemilihan jenis teknik sampling. Berdasarkan teknik sampling harus memiliki 2 hal yang sangat penting. Yang pertama reliabilitas dan efisiensi. Nah, untuk sampel yang reliab yaitu sampel yang memiliki reliabilitas tinggi, maka dari itu dapat diartikan bahwasannya semakin kecil kesalahan sampling, reliabilitas sampling semakin rendah. Dan jika dikaitkan dengan varian nilai statistiknya berlaku kriteria bahwa semakin rendah varian, maka reliabilitas sampel yang diperoleh pun akan semakin tinggi. Dan selanjutnya, menentukan jumlah sampel. Itu dapat menentukan dengan tepat banyaknya jumlah subjek peneliti yang dapat diambil. Maka peneliti harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi unit analisis dari penelitian ini. Unit analisis atau subjek yang dianalisis sangat tergantung pada siapa yang diteliti dan besarnya jumlah sampel atau ukuran sampel yang mewakili 100% populasi adalah sama dengan jumlah populasi. Dan menurut Damadi 2013, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel. Yang pertama ada unit analisis, yang kedua ada pendekatan atau model penelitian, yang ketiga banyaknya karakteristik khusus yang ada pada populasi, dan yang terakhir ada keterbatasan penelitian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.